Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencerit demi seencerit, lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto dari para opa-opa Korea dalam mengais soap killer Ma One Piece. Ma One Piece chapter 1030 mendapatkan judul Echoes the Impermanence of All Things, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti gema dari ketidakabadian. Sepertinya judul pada Ma One Piece chapter 1030 kali ini diambil dari penggalan kalimat pada novel Jepang yang bertajuk The Tale of Heike. Novel The Tale of Heike sendiri menceritakan tentang dua klan yang memperebutkan kontrol atas Jepang pada akhir abad ke-12, di mana judul ini juga menggambarkan sosok Shogun Pakboy Orochi dan seekor Kaido yang sedang memperebutkan Wano Kuni. Ma One Piece chapter 1030 diawali dengan memperlihatkan kondisi dari Diaz Drake dan Scratchman Appo. Bukanlah pertarungan antara mereka yang diperlihatkan, akan tetapi memperlihatkan mereka yang sedang saling bernegosiasi satu sama lain. Scratchman Appo berbicara dengan Diaz Drake secara sembunyi-sembunyi. Sepertinya saat ini dia sudah memutuskan untuk keluar dari bajak laut kebun binatang milik Kaido. Karena keduanya saat ini sudah resmi bercerai dengan Kaido, baik Drake maupun Appo berdiskusi untuk membentuk aliansi antara mereka berdua. Sepertinya Appo juga sudah muak karena telah diperlakukan tak senonoh oleh Queen. Pasalnya Appo dijadikan objek permainan milik Queen dengan dia yang harus membawa satu-satunya vaksin dari virus Saiton S milik Queen, dan walhasil Appo harus dikejar warga sekampung. Tak hanya Appo dan Drake saja, di tempat tersebut juga ada Numbers nomor 1, 2, dan 3. Sepertinya mereka akan bergabung dengan aliansi Drake dan Appo, karena sejatinya Appo lah pawang dari para Numbers tersebut. Pada Ma One Piece chapter 1030 ini, ketiga muka burik dari 3 ekor Numbers tersebut akan diperlihatkan. Shin kemudian berpindah ke dalam kastil milik Kaido. Terlihat tubuh bagian bawah dari Kinemon sedang berlari menuruni tangga yang menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai 2. Sepertinya geprekan dari Kaido dengan kanebo keringnya telah membelah Kinemon menjadi 2 bagian. Meskipun begitu, Kinemon masih dalam keadaan hidup. Alasan sebenarnya mengapa badannya bisa terbelah menjadi 2, karena bekas potongan dari Law saat di Arctic Hazard tidak menempel secara sempurna. Bagian kaki milik Kinemon tersebut tak dapat mendengarkan suara apapun yang diteriakkan oleh para samurai, karena pada dasarnya kaki tersebut tak memiliki telinga. Shin kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan Shogun tampan Orochi. Orochi yang sempat bersembunyi di balik ruangan saat melihat pertarungan antara Jack dan Inuarasu akhirnya mulai beraksi. Orochi dari tempat persembunyiannya memerintahkan Kanjuro untuk mengakhiri semua makhluk yang ada di kastil Onigashima. Kanjuro akhirnya menggambar yokai berbentuk iblis api dengan nafas terakhirnya. Iblis tersebut membakar seluruh area yang dilewatinya, bahkan iblis tersebut pun dapat menembus dinding. Tujuan utama Orochi memerintahkan hal tersebut adalah agar iblis itu dapat mencapai ruang penyimpanan senjata dan peledak milik Kaido. Di mana ketika iblis api Kanjuro sampai ke sana, bahan peledak tersebut akan terpicu sehingga Onigashima dan seisinya akan meledak. Hal yang dilakukan oleh Orochi memang benar-benar nekat. Apalagi Yamete pernah berkata jika gudang senjata di Onigashima sampai meledak, maka seluruh makhluk yang ada di sana akan binasa. Yamato saat ini sedang menuju ke gudang senjata tersebut dan berencana untuk membuang isinya. Apakah Yamato akan mengorbankan dirinya sama halnya seperti kasus Spell di Alabasta? Sosok yokai tersebut menambah time limit di perang Onigashima, di mana jika iblis itu membakar gudang senjata, maka tamatlah riwayat semua orang. Padahal di sisi lain, saat ini Onigashima sedang menuju ke ibu kota bunga, di mana jika Onigashima sampai mendarat di sana, maka seluruh warga Wano Kuni akan tewas. Lalu jika Kaido berhasil dikalahkan oleh Luffy, maka Onigashima akan terjun bebas, dan benturannya akan memicu ledakan di gudang senjata, yang mana hasilnya sama saja akan membinasakan seluruh makhluk di Onigashima. Benar-benar situasi yang sangat membagongkan. Shin kemudian berpindah ke lantai 2 kastil milik Kaido, tepatnya di lokasi pertarungan antara Law dan Kid melawan Yonko Overbohai Big Mom. Kid kemudian bertanya pada Law apakah kekuatan buah iblisnya telah mencapai level Awakening. Law pun mengiyakan pertanyaan dari Kid tersebut. Dikonfirmasi jika mereka berdua tidak secara tiba-tiba dapat sampai ke tingkat Awakening saat berhadapan dengan Big Mom. Akan tetapi sebelum Arc Wano Kuni, buah iblis Kid dan Law sudah sampai ke level Awakening. Namun teknik tersebut akan sangat beresiko jika digunakan, karena akan memakan banyak sekali energi.
Bahkan Law berkata jika dia akan menggunakan kemampuan awakening-nya hanya pada saat kondisi hampir mati. Law menjadikannya sebagai percobaan terakhir apabila dia benar-benar akan mati, karena awakening buah iblisnya benar-benar memakan banyak sekali tenaga. Awakening dari buah iblis Law adalah dia mampu menyerang tubuh musuh dari dalam, sedangkan awakening dari buah iblis Kit adalah dia dapat merubah musuh menjadi sebuah magnet. Law menyerang Big Mom dengan dua teknik baru yang dinamakan Chrome dan Anesthesia. Diperlihatkan jika Law menggunakan teknik Chrome, dia mampu menyerang bagian dalam tubuh dari Big Mom secara langsung. Akibat serangan dari Law tersebut, Big Mom pun mengencrotkan banyak darah yang keluar dari mulutnya, sehingga dapat disimpulkan jika awakening dari Law ini sebanding efeknya dengan Advanced Ryu-O yang dipelajari oleh Luffy di penjara Udon, di mana efeknya dapat merusak tubuh musuh dari dalam. Dan sepertinya teknik awakening dari Law ini dapat menembus armamen daki dari sang target, karena serangannya langsung mengarah ke organ dalam si target, sehingga armamen daki milik Big Mom yang hanya melindungi permukaan luar tubuhnya saja, serta kulit keras miliknya tak berpengaruh sama sekali dengan api. Kemudian Kid juga mengeluarkan teknik baru yang dinamakan Assignment, di mana seluruh senjata dan besi-besi rongsokan di sekitarnya saat ini berterbangan menuju ke arah Big Mom. Hal tersebut terjadi akibat Kid yang merubah tubuh Big Mom menjadi sebuah magnet raksasa, di mana pasti akan membuat Big Mom kesulitan untuk bergerak. Kemudian di akhir One Piece chapter 1030, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Selain itu, One Piece chapter 1031 mendatang akan mendapatkan jatah color Spirit. Yos nakama, itulah full shop healer untuk One Piece chapter 1030. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.